Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan nikmat paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang telah merubah zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat sekarang ini. Atau kata lain, ialah nabi yang telah merubah zaman dari zaman naik unta menuju zaman naik Toyota seperti saat sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul ceramah yang berjudul 5 keutamaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka. Artinya, setiap hamba-hamba Allah dibebaskan dari api neraka, yakni siang dan malam, pagi dan petang. Dan setiap hamba-hamba Allah memiliki doa yang mustajab, yakni doa yang mustajab adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hamba-hamba Allah, salah satu hal yang dihindarkan dari puasa adalah siksa api neraka. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah tidak mengatakan Ya ayyuhallazina amanu al-islam, wahai orang-orang berislam. Mengapa demikian? Allah tidak mengatakan seperti itu karena rupanya orang Islam belum tentu beriman, sedangkan orang yang beriman sudah pasti Islam. Yang pertama, mendapat balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, artinya orang-orang berpuasa adalah orang yang meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya karena taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang berpuasa adalah untukku Allah, dan aku akan memberi balasan langsung kepada umat Nabi Muhammad yang berpuasa. Dan puasanya ini 10 kali lipat gandanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, masuk surga melalui pintu Rayyan. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang termasuk ahli puasa, ia akan dipanggil oleh pintu Rayyan. Yakni pintu Rayyan adalah pintu surga. Dan yang ketiga, diampuni dosa-dosanya terdahulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini, yakni didorong dengan keimanan, ketakwaan, niscaya dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa-dosanya terdahulu akan diampuni langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaq alaih. Dan yang keempat, ada keberkahan di dalam makan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan sahur, niscaya di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Jadi ketika kita makan sahur ini, apa-apa yang kita makan, niscaya Allah melipat gandakan apa-apa yang kita makan di dalam makan sahur ini. Karena di dalam makan sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada keberkahan di dalam makan sahur ini. Dan yang kelima, senantiasa berbuat kebaikan selama berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini, niscaya
ia akan mendapatkan langsung keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala selama ia menyelenggarakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika kita termasuk kelima ini, bulan Ramadan ini adalah bulan pembebasan dari api neraka, maka manfaatkanlah 5 ini supaya kita mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, masuk surga melalui pintu Rayyan. Dan yang ketiga, dosa-dosa kita terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ada keberkahan di dalam makan syahur. Dan yang kelima, senantiasa berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan golongan langsung dari kelima ini. Dan semoga kita semua diampuni dosa-dosanya terdahulu. Yakni di mana dosa-dosa ini? Contohnya ketika kita berbuat maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita terdahulu. Yakni di mana kita hilaf, berbuat sangka kepada orang lain dan berbuat ketidakyakinan kepada orang lain. Dan bulan puasa ini adalah bulan yang paling mulia. Yakni contohnya bulan puasa ini diwajibkan atas orang beriman. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini, kita wajib menggantinya di bulan yang lalu. Dan ketika sholat, bagi orang-orang yang berhalangan ketika perempuan, dia mendapatkan bonus. Tapi ketika dia bulan Ramadan adalah bulan berpuasa, dia diwajibkan untuk mengganti. Sangat disayangkan ketika umat Islam tidak mengganti puasanya yang terdahulu. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.